Yang Maha Sejahtera, yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita berduka karena calon hamba Tuhan yang sedang belajar dengan kami seperti Warta tadi harus pergi meninggalkan kita ke hadapan Tuhan. Kiranya kita sekalian boleh bersama dengan keluarga itu dalam doa-doa kita, sehingga Tuhan memampukan dan menguatkan Inang dan anak-anak yang masih sangat butuh perhatian, kasih sayang seorang Bapa. Demikian himbauan kami sebelum kami menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Horas, minggu ini adalah minggu reminiscere, yang artinya adalah ya Allah, ingatlah akan kasih setiamu. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai 25. Kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mencoba memahami nats ini. Kita mulai. Silakan. Bahwa dalam kehidupan kita, kita mengenal ada kata janji. Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan berbuat, seperti menolong, memberikan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu. Jadi janji itu mengandung satu kontrak psikologi antara pribadi lepas pribadi. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu kepada anak saya, anakku, kalau kau baik, begini, begini, begini. Itu ada satu kontrak. Ada sesuatu hal yang menyangkut jiwa saya
dan jiwanya, sehingga dia memiliki satu pengharapan bahwa saya sudah memegang janji Bapakku, kan gitu kira-kira. Jadi janji itu merupakan satu kontrak atau satu ikrar atau satu ucapan yang disampaikan antar pribadi, kelompok, family atau farm yang besar. Dan orang Batak itu selalu memiliki janji-janji atau padan terhadap dengan tubuhnya. Sebagaimana contoh kami Marga Parna, Klen Parna ini memiliki janji bahwa Sisada Banak, Sisada Buru, Sisada Lulu, ya kan? Sisada Lasni Roha, Dangboi, Marsiulian, kan gitu. Sayangnya ada juga janji nggak bisa Dangboi, Marsi Tatapan, Doti Musni Dapurna, kan gitu kira-kira. Nah, berantem terus kan, nggak tahu entah apa persoalannya. 500 atau 600 tahun yang lalu itu juga terkena sampai sekarang, kan gitu ya. Nah, jadi makanya janji itu sering kali dipegang sebagai satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Maka janji itu sering dikatakan adalah hutang, dan hutang itu harus dibayar. Tidak ada janji palsu sebetulnya, tidak ada janji palsu. Makanya kalau kita sering mengatakan apa janji palsu, itu enggak ada. Janji tidak pernah palsu, tetapi yang ada adalah orang nggak mau melaksanakan janji. Yang adalah ingkar janji, kan gitu. Maka orang Batak terhadap hal seperti ini mengatakan dekeni sabulan tu tonggina tu tabuna. Halak si ose padan tu sera naswam dusun halak Batak. Manang na alak Sunda namanya tahun sudah. Dekeni sabulan tu tonggina halak si ose padan. Aduh, pancawarna nenamuro. Halak si ose padan turipurna tu maka sebetulnya orang Batak itu adalah orang yang paling setia dengan kuat dengan janjinya, ya kan? Buktinya sampai sekarang berpuluh-puluh tahun, 100 generasi orang Batak memiliki janji atau padan. Jadi kalau ada orang Batak yang tidak memenuhi janji, maka dipastikan dia Batak apa? Bahasa kebiran nama rungutung-utem. Kalau ada orang Batak yang suka mengobrol janji dan tidak memenuhi janjinya, maka dia Batak apa? Batak swasta, ya kan? Atau Simar Batak kan gitu. Iya, itu benar. Orang Batak itu selalu mengatakan togudo di uhum, togu urat ni bulu, togu urat ni padang. Togudo di ni uhum, memang cuma sedikit orang Batak di sini kelihatan. Jadi ini udah HKBP dalam polesan suku lain ya. Togudo di ni uhum, toguan ni ni padan. Ale yang gosi hatuguan warni jolma itu tuh. Adong hatuguan siman junta, hatuguan nyon, hatuguan kan gitu. Nah, itu kalau orang Batak. Jadi janji itu sangat kuat dan sangat melekat. Maka dari dulu kalau ada orang mengatakan perjanji palsu, itu nggak benar itu. Tidak ada janji palsu. Yang ada adalah orang yang ingkar janji. Maka janji itu kadang tertulis, nah itu bisa, jadi janji itu kadang ikrar atau ucapan atau katakan juga bisa sumpah, ya kan? Jadi di kita ini kan baru berpesta demokrasi kan, nah itu kayaknya kita kenyang atau sampai mabuk ya dengan janji ya. Ada yang kenyang dengan janji, iya kan?
Ketemu kita calon ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat sampai tingkat habis-habisan, selalu punya bahasa mailah gue tak nagurang dosa nahana, banyak menebar janji. Kita kenyang sekarang ini. Saya juga hampir mabok janji saya ini. Dari ketemu dengan sana dapat janji, ketemu sana dapat janji, ketemu sana dapat janji. Kita sedang barusan kita kenyang, bahkan hampir mabok dengan janji-janji. Gitu? Dan semua kita yang hadir di sini adalah orang yang pernah, betul? Pernah bahasa Holland pernah berjanji, pernah juga. Kenapa malu kan? Kita pernah berjanji tapi juga pernah. Ayo, siapa yang isi mahmunah ya mengingkar janji? Ya kan? Jadi apakah janji munah palsu? Enggak. Yang ada adalah ingkar janji. Merpati saja pun ternyata tidak mau ingkar janji. Kok jadi kita mau ingkar janji ya? Apalagi saya kira masing-masing punya pengalaman yang tentang janji yang menyakitkan, ya kan? Atau juga yang menggembirakan. Ada orang berjanji di bawah pohon mangga, pokoknya bolono ngasongonon bator walap pehoda burju hoda tak tahu-tahu di boto tuh hatta mungkin atau di boto angin ini uroa on perjanji kuling don kan katanya kan tormada bu mamanggai dul tokun pak. Jadi supaya hati-hati dengan janji. Jadi kenapa? Karena janji itu adalah satu yang sangat mempengaruhi. Maka orang yang berjanji harusnya adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diteladani. Mari kita lihat. Ketika seorang bapak memanggil anaknya, sini kau Amang, kalau kamu bisa naik kelas dan nilaimu baik, bapak akan memberikan hadiah. Hadiah apa pak? Pokoknya baguslah. Karena dia pingin sepeda. Sepeda ya, baik saya akan berikan sepeda. Maka pengaruh janji itu terhadap anaknya, pertama dia termotivasi. Ya kan? Orang yang memegang janji dia termotivasi. Kemudian dia mau kuat untuk mengikuti proses. Ini satu pendidikan. Jadi dia terus berproses, belajar yang baik dan belajar yang baik untuk mendapatkan hadiah. Dan tentu itu membuat pengharapan. Itu makanya saya katakan, orang yang mau berjanji dia harus bisa dipercaya. Gitu? Mau nggak dibotohamu dengan muna perjanji kuling misalnya kan? Kalau istilah-istilah Medan atau entah apa artinya, ada atau orang yang suka ingkar janji lalu dia datang mengatakan pinjam jostokin apa yang beda ugar pian untuk 2 hari naro tak tahu 1 hari 2 hari 3 hari seminggu 2 minggu 1 tahun 2 tahun lalu dia datang lagi dengan janji yang sama. Apa kita bisa mau melakukan itu lagi? Enggak kan? Ada yang pernah korban? Ya toh? Atau perlakunya? Mungkin kita juga korban dengan itu, tapi juga mungkin juga kita adalah pelaku. Jadi jangan main-main dengan janji, apalagi terhadap anakmu, apalagi terhadap keluargamu, karena dia memiliki satu kontrak psikologis yang sangat luar biasa. Karena ketika seorang anak mendapatkan janji bapaknya dan memegang itu, dia yakin dan percaya bapaknya pasti akan memenuhi. Maka janji itu akan membuat pengharapan yang hidup. Termasuk seorang antara pemuda dan pemudi
Kalau seorang pemuda mengatakan, saya akan penuhi rencana kita, saya akan berjanji, hanya engkau satu-satunya. Ini akan menjadi motivasi bagi seorang wanita untuk memelihara ikatan cinta mereka, memelihara kebersihannya, unang dorsun, ya kan? Itu, dan dia memelihara sikapnya supaya baik, sehingga pemuda itu dan tata berohana, kan gitu. Dan pemuda itu juga begitu, dia akan menunjukkan keseriusannya, dia akan bekerja dengan baik, sehingga wanitanya juga merasa bahwa dia ini benar sosok yang bertanggung jawab. Maka janji suci terbentuk di rumah tangga. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini semua adalah orang-orang yang berjanji, karena kita juga adalah umat perjanjian. Ya, kita yang suka berjanji, kita juga yang suka. Makanya ada lagu-lagu dangdut itu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang angguya atau belum. Ya toh? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang minggu ini bertemu dengan next janji Allah terhadap Abraham. Ya, bahwa Allah itu akan menjadikan Abraham itu sebagai katakanlah bapak orang percaya. Makanya namanya itu dirubah. Ada prosesnya. Pertama sekali namanya itu dirubah dari Abram menjadi Abraham. Apa janji Allah terhadap Abraham? Itu coba mari kita buka Kejadian 17 ayat 4 sampai 5. Tolong dibantu. Kejadian 17 ayat 4 sampai 5, buka Alkitabnya. Atau ada yang luar kepala? Saking luar kepala nggak ada lagi, tinggal di kepala kan gitu. Jadi lupa. Bantu Dek, silakan. Mari kita baca. Ada ya? Coba buka Alkitabnya. Minggu depan kita nggak usah bawa Alkitab lah terus semua ya. 1, 2, ya. Ya, sebelum sampai janji itu, Allah melihat Abraham itu sosok yang baik, ya, orang yang beriman, ya kan? Dan tentu dapat dipercaya. Ini bisa kita lihat dari satu peristiwa kehidupan Abraham. Pertama sekali ketika Allah memanggil dia dari tanah leluhurnya, dari tanah yang dia tempati, Abraham, keluarlah dari tempatmu, pergi ke satu tempat yang akan saya tunjukkan kepadamu. Dia keluar dari Ur Kasdim, lalu dia pergi berjalan. Dia nggak memperhitungkan sayang Nayon, kan gitu. Padahal tanah di situ sudah tempat dia itu banyak, ternak-ternaknya banyak, hartanya melimpah di Ur Kasdim. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, Abraham, keluar dari tempatmu ke tempat yang akan saya tunjukkan. Pertama yang bisa kita lihat di sana adalah bahwa bagaimana dia tanpa syarat mengikuti apa perintah Tuhan. Ya kan? Yang kedua, bahwa dia tidak bertanya, kemana Tuhan? Tidak, ke tempat yang saya tunjukkan. Kalau matematika kalau orang-orang sekarang ini dipanggil, pergi dulu kamu ke sana. Misalnya seorang anak atau seorang bapak memanggil anaknya, anakku keluar dari situ, pergi ke tempat ke sana. Kemana Pak? Pokoknya ada tempat yang nanti saya tunjukkan. Kemana? Baho matu silau, ya kan gitu. Kemana nggak tahu kan gitu kan. Tapi dia tanpa syarat, dia nggak hiraukan itu. Lau bukas doibana. Nah itu yang makanya Allah bisa melihat bagaimana
seseorang itu pribadi itu sosok pribadi yang bisa untuk dipercaya, diteladani sikapnya. Dan ini harus menjadi satu pertanyaan yang serius buat kita sekalian. Coba saling lihat pasangan suami istri. Coba lihat. Malu-malu kamu. Coba lihat suamimu, hai para istri. Apakah dia masih sosok yang bisa dipercaya? Atau enggak pak udah gabus namanya? Biar kamu aja. Lihat dulu nang. Pandang-pandangan ya. Coba pandang-pandangan. Lihat dulu istrimu. Masihkah sosok yang masih bisa dipercaya? Manang nonggodang dosi tabunianna? Masih? Para suami istri sini masih bisa saling percaya? Betul? Manang nggak mulai gudang awas soda. Ada dia. Ya. Allah begitu memberikannya itu, dan dia benar-benar melihat bahwa dia harus. Makanya setiap orang yang memenuhi janjinya atau yang mendapatkan janji, dia itu pasti memperoleh satu hal yang sangat luar biasa. Jadi molohot dohamu di padanmu, padan parsari peon muna, pasti anak-anak keturunan muna adalah sosok-sosok yang terberkati. Percaya atau enggak? Kalau percaya sebut amin. Betul? Iya. Orang yang tahu bersyukur. Marsi bereng maju kita parhaladu. Apakah kita masih parhaladu yang bisa dipercaya? Yang masih mau dengan tulus untuk melayani Tuhan tanpa ada embel-embel yang lain? Tanya hati masing-masing. Manang parhaladu yang masih murah-murah merdadi, sedikit-sedikit mewek, sedikit-sedikit merdadi. Nah ini perlu, karena kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk dengan segala konsekuensinya. Karena jambar para lado, jambar para hamba Tuhan biasa dihina. Jadi ketika engkau dihina, jangan pernah merasa kehilangan harapan. Jangan pernah merasa menjadi sosok yang tidak berharga. Soal doamu dipuji. Ketika engkau dipuji, jangan terlalu bangga. Jangan mengatakan, wah saya yang paling baik. Tidak ada gunanya. Ketika engkau diingat, syukur kepada Tuhan. Dan ketika engkau dilupakan, jangan menggugat. Asa di botohamu ima jabartan. Jadi harus menjadi paraladu yang kuat, yang jangan gampang-gampang mewek. Kan gitu kira-kira? Iya kan? Setuju? Idahamu mau parhalu 2 tahun. Ya ada ditanya ke kamu, pernahkah berdua buat mereka? Atau lan gabi sebelah mata dan mau mereng? Kalau fokus nasi desa kamu, itu hati-hati. Dan jangan terlalu anggap remeh saudara-saudara dengan paraladomu, karena janji mereka bukan kepadamu tetapi kepada Tuhannya. Maka akan ada sosok yang membela mereka. Jadi jangan gampang-gampang hamu kasih tuai, hamu ka paraladui. Gak ada hakmu na mendok songoni. Tapi biar mereka melakukan tugasnya. Tetapi ketika mereka tidak tanggung jawab dengan janji setianya, karena ketika tohonan itu disampaikan, naulu dohamu, rab dotami, pasauton lomoni rohani debata, jawabnya, saya dipargogoi Tuhani mau patuluson saluhut nai naulu doa. Kan gitu kira-kira. Itu kan? Baca-baca puda tohonan yete. Saunang murah-murah hitam dan para jemaat menahan dirilah. Karena mereka juga adalah sosok yang tidak sempurna. Kami juga adalah sosok yang tidak sempurna. Kami juga sering ingkar. Kamu sering ingkar janji. Kita juga harus berjiwa besar mengatakan, kita juga pernah suka ingkar janji. Lalu apa kelebihan kita di sini? Tidak ada. Apa kelebihan kita di sini sebagai pribadi? Tidak ada. Yang ada adalah kita hidup dari anugerah.
Kalau kita sama-sama di hidup karena dari anugerah, tolong rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Gak perlu pajago-jagon, yang perlu jago. Gak perlu pamalo-malohon, yang perlu malo. Kan gitu. Betul? Coba sekali kita sama-sama. Dan perlu pajago-jagon, 1, 2 ya. Nah perlu. Dan perlu pamalo, 1, 2 ya. Nah perlu malo. Iya. Jadi kalau ada pamalu-maluan bertobat ya. Iman Abraham membenarkan itu. Jadi Abraham dibenarkan oleh karena imannya dan Allah memberikan janji itu kepadanya. Allah mengingat dan menggenapi janjinya kepada Abraham. Tapi saudara-saudara, ketika janji Allah itu disampaikan, pertama sekali saudara harus pasrah menunggu. Itu makanya setiap doa-doa kita. Ketika kita mau berdoa, Tuhan kasihanilah, berkatilah anakku ini, amin. Olo saya saut ma nak pinangi dom. Itu jawabannya. Artinya apa? Jangan pernah paksa Tuhan sesuka-sukamu. Karena Tuhan itu bukan sosok yang bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Apalagi sosok yang bisa kita penjarakan di hati kita, di pikiran kita. Nungah hutangnya ke Tuhan, saunari kon leonomon. Enggak ada itu. Karena orang percaya dipanggil untuk menjadi umat perjanjian, dan sebagai orang umat perjanjian dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mitra Tuhan, mewujudkan rencana keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan terhadap segala umat dan bangsa. Maka dia akan menggenapi janjinya seturut dengan waktu yang hanya dia tahu. Karena janji Allah itu juga adalah di luar nalar dan pikiran manusia. Makanya doa-doa keimaman itu adalah damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Jadi kalau ada pun kepintaran di bumi ini, itu bagaikan kalau ada kebodohan Tuhan, itu nggak cukup kepintaran manusia untuk menggapai kebodohan Tuhan. Kalau ada kebodohan Tuhan, makanya itu jangan pernah paksakan pemikiranmu untuk merumuskan siapa Tuhanmu, merumuskan apa janji Tuhan. Tidak ada itu. Tapi Tuhan akan selalu mengingat janjinya. Dan ada satu janji yang terucap kepada Abraham, dan itu ternyata diberlakukan juga kepada kita. Karena apa? Karena janji itu dikatakan, aku akan menjadikan engkau bapa dari segala bangsa. Abraham adalah nenek atau bapa orang percaya. Dan itu diucapkan dalam perjanjian lama itu ketika pada saat itu umur Abraham masih 90-an. Dan ini diulang, kita bertemu lagi pada nats yang diangkat oleh Rasul Paulus, ditulis di kitab Rom saat ini. Maka sesungguhnya dia ada dalam satu penantian panjang. Itu makanya waktu janji itu disampaikan, dia juga sudah mulai tertawa. Mungkinkah perhitungan-perhitungan medis, wanita yang sudah berumur 90 tahun, pria yang sudah berumur 100 tahun, mungkinkah akan boleh lagi memiliki keturunan? Tidak ada itu logika. Ya toh? Semuanya sudah menepos dan sudah andropos. Tidak ada itu. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kekristenan kita. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sedang bumi ini Tuhan yang ciptakan, manusia Tuhan yang ciptakan. Apa sulitnya bagi manusia, bagi Allah untuk itu? Maka ketika janji itu terpenuhi, ketika Abraham dan Sarah diperkenankan
meninang nimang anak kesayangannya yaitu Ishak, maka kasih janji itu bukan lagi hanya anugerah, tapi sudah menjadi satu keajaiban. Jadi saudara-saudara, anugerah dan keajaiban itu berlaku untukmu dan untukku. Maka yakinilah hidup yang kita jalani ini sekarang adalah anugerah Tuhan yang sangat ajaib. Betul? Mau kita buktikan? Mari kita buktikan. Pertama sekali, apa yang menjadikanmu hidup? Apa yang memberikan kekuatan bagimu? Apa yang memberikan kekuatan bagimu supaya engkau boleh berjalan dari tempatmu masing-masing sampai ke sini? Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, apa yang membuat engkau bisa terbangun dari tidurmu yang nyenyak tadi malam? Pada saat engkau tertidur, engkau tidak sadar segala sesuatu mungkin terjadi di sana, tapi Tuhan menjaga, membangunkan kau, dan boleh kita datang bersekutu di sini. Dan itu adalah keajaiban. Tuhan menjadikan kita dari debu-debu, dari bentuk debu tanah, dibentuk dan diberikan napas kehidupan. Itu adalah keajaiban. Maka saudara-saudara dan saya adalah orang yang menerima anugerah, dan anugerah itu bukan hanya sebatas pemberian lagi, bahkan sudah menjadi satu keajaiban. Betul ya? Jadi jangan pernah berpikir, waduh, gereja KBP ini nggak ada keajaiban. Tidak, hidup itu keajaiban. Dan setiap kita selalu berjalan dalam kasih anugerah dan keajaiban Tuhan. Kamu mau melihat keajaiban, lihat dirimu. Kamu mau melihat anugerah, lihat sesamamu. Maka tugasmu adalah, Yesus mengatakan, menjadi berkat, yaitu kasihi sesamamu. Itu. Jadi unang homol-homol berkat masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya, pegang teguhlah janji itu, karena memang janji Allah di luar nalar manusia. Tidak ada yang bisa. Saudara-saudara, semua janji Allah tergenapi, dan penggenapannya ada di dalam Yesus Kristus. Itu makanya janji itu sampai kepada kita. Apa janji Yesus? Mari buka Yohanes pasal 6 ayat 37b. Sama-sama kita membaca. Udah tertulis di sana. 1, 2 ya. Iya. Janji Yesus kepada kita, barang siapa datang atau percaya kepadamu, dia tidak akan kubuang. Karena barang siapa yang menyaksikan aku di tengah dunia ini, dia akan kusaksikan juga di hadapan Bapa. Maka datanglah kepada Yesus. Dan janji Yesus telah digenapi dalam peristiwa Via Dolorosa. Itu makanya minggu kita ini adalah minggu reminiscere. Dia mengingatmu, dia mengingat kita, dan dia mengingatkan kembali kepada kita bahwa saudara sekalian dan saya adalah umat perjanjian. Maka mari kita simpulkan, minggu ini kita tiba pada satu kesimpulan bahwa saudara-saudara, sebelum kita sampai ke sana, ketahuilah bahwa janji itu sangat menggairahkan, janji itu memberikan pengharapan, sebagaimana nyanyian orang percaya yang tertulis di dalam satu nyanyian, janjimu seperti fajar pagi hari. Mungkin coba kita bisa janjikan. Saudara, ayo.
Itulah nyanyian orang percaya yang menghidupi, yang merasakan bahwa dia tidak bisa sendiri. Dia butuh pendampingan, dia butuh Yesus. Saudara dan saya tidak bisa sendiri, engkau butuh Yesus. Engkau umat perjanjian, dan Yesus berjanji dia tidak akan pernah membuangmu. Imanilah itu. Tibalah kita pada kesimpulan. Pertama, saudara-saudara, kesimpulannya minggu ini kita diingatkan, jangan sembarangan berjanji bila engkau tidak bisa menepati. Orang yang berjanji haruslah orang yang dapat dipercaya dan diteladani, karena janji itu dapat meningkatkan motivasi untuk menjadi lebih baik dan menimbulkan pengharapan. Allah selalu ingat akan janjinya. Janji Allah di luar nalar manusia. Ya. Janji Allah mempengaruhi dan berlaku bagi segenap umat dan menimbulkan pengharapan. Yesus adalah penggenapan janji itu. Dan serentak dengan itu saya juga ingin menyapa saudara-saudaraku yang kurang sehat. Engkau umat perjanjian, engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak membuangmu. Selalu katakan, Tuhan, aku sedang merasa sakit. Janjimu seperti fajar pagi hari dan tidak akan pernah terlambat bersinar. Maka kami mau menyapa Hendrik Huta Barat, Sabar Nenggolan, Tianur Manurung, Sintua Dewi Lumban Tobing. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak membuangmu. Dia mengasihimu. Engkau adalah umat perjanjian. Amang Has Situmorang, anak kami Levi Sianipar, anak kami Larsen Sianipar, anak kami Mariane Tambunan, Inang Basurya, Amang Pamian Huta Barat, dan yang kami kasihi keluarga hamba Tuhan, calon Sintua, Roma Tua. Jangan pernah berputus asa. Janji Allah itu berlaku pada engkau sekalian. Biarlah Tuhan memulihkanmu. Dan biarlah Tuhan memberikan penghiburan. Ketika hatimu remuk redam, datang pada Tuhan Yesus. Minta pengampunan, minta penghiburan. Yesus mencintaimu. Yesus mencintai saudara-saudara sekalian. Amin.